Halo para mahasiswa, perkenalkan saya Dr. Yul Aini Nur Patria Rahman, spesialis bedah torak, kardiak, dan vaskuler. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan peragaan tentang bagaimana cara melakukan teknik venaseksi. Teknik venaseksi itu adalah kita melakukan pembedahan, kita membuka pada pembuluh darah vena, kemudian kita masukkan akses untuk kita masukkan cairan intravena. Keadaan ini kita butuhkan apabila misalnya pasien mengalami keadaan dehidrasi sehingga pembuluh darahnya kolaps dan kesulitan untuk dilakukan teknik pemasangan infus secara manual. Sebelum kita melaksanakan tindakan venaseksi, maka kita harus memperkenalkan diri kita kepada pasien dan keluarganya. Mengapa? Karena pasien dan keluarganya berhak tahu siapa identitas kita. Apakah kita seorang dokter, apakah kita seorang perawat, ataukah tenaga kesehatan lainnya. Karena itu penting, ya. Jadi misalnya begini. Selamat siang Bapak, Ibu. Perkenalkan saya Dr. Yul Aini. Saya spesialis bedah torak, kardiak, vaskuler. Saya akan melakukan pemasangan tindakan venaseksi kepada putra Bapak karena putra Bapak mengalami dehidrasi dan sulit dipasang infus. Maka kami akan melakukan tindakan venaseksi dan tindakan itu dilakukan dengan bius lokal, artinya bukan bius umum. Dan kita juga perlu menerangkan komplikasinya, misalnya bisa saja terjadi nanti perdarahan, bisa saja nanti terjadi lukanya infeksi dan lain-lain. Kita harus jelaskan semua. Berikutnya, ada kalanya kita perlu melakukan pemeriksaan laboratorium kepada pasien. Misalnya kita melakukan pemeriksaan darah rutin atau darah lengkap, atau kita mungkin perlu memeriksakan faal hemostasis. Mengapa? Karena dari faal hemostasis kita bisa mengetahui kondisi pembekuan darah pasien. Misal pasien itu faal hemostasisnya memanjang, maka kita harus waspada karena kemungkinan bisa terjadi perdarahan yang lebih banyak dari biasanya. Mungkin diperlukan terapi pendahuluan untuk menterapi kondisi tersebut. Kita menginjak pada persiapan alat, maka peralatan yang kita butuhkan adalah kita siapkan dulu bengkok, ya. Kemudian kita siapkan kasa steril, kita persiapkan kasa atau kapas cukupnya, kemudian kita persiapkan juga lidokain, ya. Kemudian kita siapkan spet atau suntik, ya, 5 cc atau 3 cc sesuai keperluan. Kita siapkan juga duk lubang, ya. Kemudian kita gunakan juga benang jahit di sini, ya. Kemudian kita juga membutuhkan ini pisau, ya, pisau operasi, ya. Ukurannya bisa ukuran 11, 15 atau 20 tergantung kondisi pasien, ya. Kemudian ini adalah alat-alatnya, ya. Ini tentunya pada kondisi normal ini steril, tapi ini karena peragaan saya akan tunjukkan secara sederhana. Jadi yang merah muda ini adalah venous catheter atau surflow, ya. Saya buka. Kira-kira seperti ini alatnya. Ada bagian yang keras dan ada bagian yang lunak. Bagian yang keras ini untuk memasukkan ke pembuluh darah, ya. Tapi sebetulnya yang tinggal di dalam adalah bagian yang lunak ini saja, sheet-nya ini saja. Ya. Ini bagian bisa kita ambil untuk mengaspirasi darah atau cairan di dalamnya. Oke, kita kembalikan. Ini ada ukurannya, ya. Pada alat ini 20 gauge, ya. Jadi ada juga, itu tergantung dari diameter pembuluh darah yang akan kita lakukan tindakan. Ada nomor 14, 16, 18 maupun 20. Semakin
tinggi angkanya semakin kecil diameternya. Dan biasanya kita lakukan ini kan pada anak ya, jadi biasanya kita lakukan dengan ukuran nomor 20. Ini adalah handle pisau operasi ya, jadi ini pisau operasinya dan ini handle-nya. Nanti kita akan lepas dan kita akan pasang. Kemudian ini adalah klem. Kita bisa pakai klem lurus dan klem bengkok ya. Kemudian ini ada gunting. Ini gunting benang ya. Ini gunting benang. Jadi gunting benang itu kita bisa lihat ujungnya seperti ini ya. Ini gunting benang. Ini juga gunting untuk memotong jahitan ya. Ada seperti ini. Ini adalah needle holder. Jadi needle holder itu panjang, tapi ini ujungnya kecil. Ini sesuai namanya, dia untuk memegang jarum jahit. Jadi kalau misal kita mau menjahit, alat inilah yang kita pakai. Kita pakai di sini, kita gunakan untuk menjahit. Kemudian ini ada pinset. Pinset ada 2. Jadi ada pinset anatomis. Pinset anatomis itu kita lihat dia tidak ada giginya. Dan ini pinset chirurgis. Chirurgis ini ada giginya kalau kita lihat ujungnya. Kapan kita memakai 2 hal ini? Biasanya kalau kita ingin handling kulit, kita pakai ini supaya dia bisa lebih menggigit, tidak lepas. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam, sudah dekat pembuluh darah, maka kita gunakan yang anatomis. Ujungnya ini relatif tidak merusak jaringan. Tentunya kalau semakin operasinya semakin canggih ya, ada lagi yang lebih halus lagi, tapi prinsipnya kita harus tahu ada 2, chirurgis dan anatomis, 1 bergigi, 1 halus. Ada sarung tangan ya. Ini sarung tangan, nanti kita akan peragakan juga bagaimana cara menggunakan sarung tangan yang baik. Baik, sekarang kita menginjak pada langkah cuci tangan ya. Pada cuci tangan kita idealnya melakukan di bawah air mengalir. Saya akan memberikan ilustrasi singkat saja ya. Misalnya ini keran airnya, maka kita buka seperti ini misalnya ya. Ini ada air, kita cuci tangan di sini ya dengan 6 langkah. Apabila kita sudah selesai, maka tangan Anda jangan menekan ini lagi. Karena ini tangan kita asumsinya sudah steril. Maka Anda bisa gunakan bagian tubuh Anda yang lain untuk menutup seperti ini. Atau kita bisa minta tolong asisten atau perawat untuk menutup. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, kita bisa menggunakan hand wrap ya. Jadi ini misal hand wrap, maka kita lakukan di sini sama langkah-langkahnya, 6 langkah seperti biasanya. Kita menggunakan handscoon atau sarung tangan. Jadi kita lihat. Ini adalah bagian yang tadi belum saya sentuh, jadi ini masih steril. Kita buka. Bagian yang boleh Anda sentuh adalah bagian yang sebelah sini, yang sebelah jari-jari jangan Anda sentuh. Jadi kita ambil ini.
Mohon diperhatikan karena ini peragaan, saya menggunakan jas lengan panjang. Idealnya kalau Anda melakukan suatu tindakan, Anda harus melepas jas lengan panjang karena itu di samping mengganggu pekerjaan Anda, dia juga berpengaruh terhadap sterilitas tangan Anda. Baik, berikutnya kita akan mulai masuk ke persiapan alat dan mulai melakukan venaseksi. Jadi kita melakukan persiapan alat, kita ambil kasa secukupnya, kita berikan cairan desinfektan povidone iodine secukupnya, mengambil cairan lidocain 2% untuk lokal anestesi. Jadi lidocain ini 2%, kita bisa mengambil dengan konsentrasi asli ataupun kita bisa melakukan pengenceran ya. Pengenceran biasanya dilakukan 0,5%. Jadi misal kita pada kasus ini kita ambil misalnya ini lidocain 2% ya, sebanyak 1 cc ya, kita ambil, terus kemudian kita bisa encerkan dengan aqua for injection atau kita larutkan dengan NaCl 0,9% ya, bebas ya. Kita larutkan sehingga mencapai 4 cc, maka kita mendapatkan larutan lidocain 0,5%. Sekarang kita lakukan desinfeksi. Kita lakukan dulu. Kita mulai dari dalam ya, melingkar. Kita ambil, ini namanya duk steril ya, duk lubang. Gunanya apa? Ini untuk mempersempit lapangan operasi sekaligus menambah area steril kita. Karena ini kan steril ya. Pada kondisi luka ini yang steril hanya yang kita lakukan betadin ya, kita beri betadin dengan kita begini. Nah, maka lokasinya terfiksir di sini dan ini area steril, kita bisa menaruh peralatan di sini ya. Kita lakukan lokal anestesi ya. Kita masukkan, jangan lupa kita aspirasi untuk menghindari dia masuk ke dalam lumen pembuluh darah. Bila tidak ada darah kita masukkan, namanya infiltrasi, kita berikan serata mungkin, kita bisa kira-kira sendiri ya. Prinsipnya cairan diberikan secara merata, bila dirasa kurang Anda bisa mengambil lagi. Oke, kita tunggu, kemudian kita bisa lakukan pengetesan ya. Tes, misalnya kita sambil nanya ke pasiennya, sakit enggak? Sakit. Bila kita rasa sudah cukup, dia tidak sakit, maka kita bisa mulai melakukan insisi ya. Ini pisaunya. Cara pemasangannya ya, Anda jangan sekali-sekali memasang alat ini dengan menggunakan tangan karena sangat berbahaya. Anda bisa menggunakan klem ya, klem lurus, tapi karena klem lurus tadi sudah kita gunakan desinfeksi, kita bisa menggunakan ini needle holder. Kita jepit seperti ini. Nah, kita pasang seperti ini ya caranya. Kita masukkan ini. Nah, seperti ini. Jadi Anda jangan menggunakan ini, bisa melukai tangan Anda ya, seperti ini. Sekarang kita bisa mulai, kita melakukan insisi. Kita memperdalam area luka operasi tadi dengan menggunakan diseksi secara tumpul dengan menggunakan klem yang bengkok. Ini klem bengkok ya. Jadi jangan melakukan diseksi secara tajam karena bisa melukai pembuluh darah. Kita lakukan diseksi secara tumpul. Caranya seperti ini. Dalam keadaan dia tertutup, masukkan, kita buka. Masuk, terbuka. Buka.
buka. Nah, Anda bisa juga menambah insisi bila dirasa insisinya tadi kurang ya. Misalnya saya tambahkan, melebarkan insisi. Nah, Nah, kita lakukan diseksi secara tumpul sampai tampak secara langsung pembuluh darah yang menjadi target kita ya. Setelah nampak, ingat setelah nampak pembuluh darah, pincetnya ada ganti dengan pincet anatomis. Posisi kita balik seperti ini. Kita masukkan, kita angkat, kita buka. Nah, inilah pembuluh darahnya sudah kelihatan. Ya, kita lakukan pertama, kita ikat dulu distal dan proksimal. Distal artinya menjauhi pusat badan, proksimal mendekati pusat badan. Ya. Kita ikat. Ini karena peragaan ya, kita pakai benang seperti ini. Aslinya tentunya kalau di kondisi real Anda menggunakan benang khusus operasi ya, jadi seperti ini. Yang distal, yang proksimal. Oke. Nah, seperti ini. Kita ikat yang bagian distal ya, seperti ini. Kita bisa melihat langkah-langkahnya ya. Ini. Nah. Dua. Nah. Tuh. Dan kita buka. Bisa dengan gunting, bisa dengan pisau ya. Mana yang Anda lebih familiar. Ini misalnya dengan menggunakan gunting. Seperti itu. Hati-hati jangan sampai terpotong pembuluh darahnya. Kemudian kita ambil surflow ya. Surflow ini ukurannya kita sesuaikan dengan pembuluh darah pasien ya. Kalau ini pada anak kecil yang pembuluh darahnya kecil, kita bisa ambil nomor 20. Kalau dia agak besar bisa nomor 18. Prinsipnya angkanya semakin kecil, diameternya semakin besar ya. Oke. Ada beberapa cara. Cara pertama, Anda bisa langsung masukkan di luka di tempat tadi begini langsung, atau bisa juga dari luar seperti ini. Terus Anda masukkan. Ada dua macam cara ya, maksudnya. Nah, seperti ini. Nah, ini jarumnya kita ambil, kemudian ini untuk memfiksasi supaya tidak lepas, kita ikat seperti yang distal tadi, ini bagian proksimal ya, ini. Setelah terpasang, kita sambungkan surflow ini dengan infus ya. Kita sambungkan, kita hidupkan infusnya. Harusnya saat infus dihidupkan, cairan akan mengalir deras, lancar. Bila tidak, mungkin surflow Anda tidak masuk di pembuluh darah ya. Atau bahkan mungkin ternyata yang Anda buka tadi bukan pembuluh darah, itu juga bisa. Tapi kalau berhasil, prinsipnya saat kita buka infusnya, maka cairan akan mengalir deras. Kita cek kondisi luka, apakah ada perdarahan, kita harus cek. Ya. Kalau kita yakin sudah tidak ada perdarahan,
maka kita bisa lakukan pencucian luka ya. Kita bisa cuci dengan cairan NaCl 0,9% ya, kita cuci ya. Atau bila perlu Anda tambah betadine ulang ya. Boleh, enggak apa-apa. Berikutnya kita jahit luka operasinya. Oke, tindakan kita sudah selesai. Kita singkirkan duk sterilnya. Kemudian kita lakukan pencucian luka ya. Kita cuci dengan NaCl supaya luka bersih. Ya, terus mungkin Anda beri betadine lagi boleh ya. Terus kita lakukan penutupan luka operasi, kita menggunakan kasa steril. Jadi demikian tata cara melakukan venaseksi. Mudah-mudahan apa yang saya berikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian. Tapi jangan lupa, kalau Anda melakukan tindakan, jangan terburu-buru, lakukan semuanya secara hati-hati. Awas bila terjadi perdarahan. Bila terjadi perdarahan, Anda mungkin perlu konsul kepada dokter penanggung jawabnya. Anda harus mencari, jangan sampai perdarahan itu kita biarkan sehingga menimbulkan permasalahan. Intinya yang kita kerjakan harus serapi mungkin dan sebaik mungkin dan tidak menimbulkan masalah. Oke, terima kasih.